dua kasus pencemaran. Yang pertama, pencemaran mikroplastik di awan di negara Jepang. Nah, apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah salah satu limbah plastik yang mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kehidupan. Sesuai dengan namanya, mikro yang berarti kecil, mikroplastik ini merupakan bentuk limbah plastik terkecil yang bisa ditemukan di berbagai tempat atau terkandung pada benda tertentu. Sumber mikroplastik terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Mikroplastik primer merupakan butiran plastik murni yang mencakup kandungan plastik dalam produk-produk pembersih dan pencantikan, bentuk pakan, resin, dan reproduksi. Sementara itu, mikroplastik sekunder adalah mikroplastik yang didasarkan akibat fragmentasi plastik yang lebih besar. Mikroplastik sekunder meliputi seperti serat atau kotoran hasil pemutus rantai dari plastik yang lebih besar seperti darah ikan, kantong plastik, serta alat rumah tangga. Nah, di sini ada beberapa kasus di mana para ilmuwan di Jepang mengkonfirmasi bahwa telah menemukan mikroplastik di awan dan menyatakan bahwa kemungkinan kondisi tersebut mempengaruhi iklim. Mikroplastik ini ditemukan saat peneliti mendaki Gunung Fuji dan Gunung Oyama untuk mengumpulkan air dari kabut di daerah puncaknya. Dengan teknik pencitraan yang canggih dan spektroskopi inframerah transformasi mikro. Berdasarkan penelitian tersebut menemukan bahwa terkandung 9 jenis polimer dan 1 jenis zat dalam mikroplastik di udara dengan ukuran mulai dari 7,1 hingga 9,6 mikrometer. Sedangkan pada tiap liter air awan mengandung antara 6,7 hingga 13,9 plastik kandungan. Mikroplastik tersebut kemungkinan berasal dari 10 juta ton potongan plastik yang berakhir di lautan, kemudian terlepas bersama partikel-partikel air laut dan terbawa ke atmosfer. Nah, di sini adapun akibat pencemaran mikroplastik pertama itu ada kerusakan ekosistem laut. Di mana sampah dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena organisme seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut seringkali mengira mikroplastik sebagai sumber makanan dan memakan partikel tersebut. Hal ini dapat mengganggu sistem pencernaan mereka, bahkan menyebabkan gangguan reproduksi dan bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya yang kedua ada pencemaran perairan. Nah, partikel-partikel plastik yang menumpuk di perairan seperti sungai, danau, dan laut akan merusak keindahan alam dan keragaman hayatinya. Kemudian yang ketiga, membahayakan kesehatan manusia. Nah, mikroplastik itu dapat mengangkut bahan kimia beracun menuju rantai makanan, maka dari itu tentu secara otomatis dapat membahayakan rantai makanan. Yang keempat ada mendorong perubahan iklim. Di udara, mikroplastik yang berterbangan mampu mendorong gunung kreasi es, di mana mikroplastik pada atmosfer juga dapat menangkap radiasi inframerah dari permukaan bumi dan mendorong pembentukan awan dan perubahan iklim. Nah, terdapat solusi pencegahan pencemaran mikroplastik tersebut. Yang pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, sebisa mungkin hindari abrasi karat dan plastik. Yang ketiga, sebisa mungkin menghindari pakaian atau benda lain yang terbuat dari material yang sintetis seperti wangi sintetis. Yang keempat, hindari minyak berbasis petroleum seperti kerosin dan kerosin. Yang kelima, gunakan lap yang albasis ketika membersihkan rumah dan dari debu. Yang keenam, jangan beralih ke benda-benda berbahan bioplastik. Yang ketujuh, hindari benda-benda dengan lapisan plastik. Nah, terdapat kesimpulan dari kasus yang pertama ini, di mana mikroplastik memiliki dampak serius terhadap lingkungan, termasuk ekosistem laut, perairan, kesehatan manusia, dan perubahan iklim. Temuan mikroplastik di awal menunjukkan bahwa mereka dapat tersebar luas kembali di udara dan mencemari banyak hal yang kita konsumsi dan hirup.
Nah, solusi untuk mencegah pencemaran mikroplastik antara lain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghindari material sintetis, dan memperhatikan bahan-bahan yang kita gunakan sehari-hari agar mengurangi jejak mikroplastik. Selanjutnya, kasus kedua. Kasus yang kedua yaitu pencemaran Sungai Cilengsi di Bogor. Nah, bagaimana pencemaran sungai terjadi? Pencemaran air sungai terjadi apabila terdapat bahan-bahan yang masuk ke dalam tanah atau aliran air seperti sungai yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air sehingga tidak memiliki baku mutu atau tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti kebutuhan air minum, keperluan perikanan, dan lainnya. Penyebab utama tercemarnya sungai adalah pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan kegiatan pertambangan. Penyebab lainnya termasuk pembuangan sampah, aktivitas transportasi, perubahan alamiah, dan penggunaan bahan kimia. Nah, di sini ada kasus yang kedua yaitu salah satu kasus pencemaran sungai yang terjadi di Sungai Cilengsi Bogor. Hal ini terjadi karena Sungai Cilengsi adalah salah satu sungai yang mengalir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dimana mengalir melewati daerah-daerah yang memiliki industri dengan jumlah yang cukup banyak. Bogor, Jawa Barat yang dimana cukup banyak sehingga rentan terjadi pencemaran air akibat adanya air limbah industri yang masuk ke sungai dan menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Nah, adapun akibat pencemaran sungai tersebut, yang pertama penggunaan spesies hewan dan tumbuhan. Kematian beberapa spesies hewan dan tumbuhan tertentu seperti banyaknya ikan dan makhluk hidup lainnya akibat sungai yang tercemar limbah industri atau terpapar zat kimia beracun. Yang kedua, mengancamnya kesehatan manusia. Manusia akan mudah terkena penyakit seperti penyakit diare, kolera, dan penyakit kulit karena manusia mengkonsumsi hewan-hewan yang tercemar dari air limbah tersebut. Yang ketiga, merusaknya struktur tanah dan pertanian. Kerusakan struktur tanah dan pertanian ini terjadi karena pada umumnya memakai sistem irigasi dari sungai. Jika terjadi pencemaran sungai, maka air yang dialirkan ke lahan pertanian akan meresap ke dalam struktur lapisan tanah sehingga tercemarlah tanah tersebut. Nah, terdapat solusi mencegah pencemaran sungai. Yang pertama, menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL atau kolam stabilisasi untuk mengantisipasi limbah berbahaya yang dihasilkan berbagai industri. Yang kedua, menjauhkan polutan dari sumber air. Hal ini biasanya diatur dalam regulasi khusus. Yang ketiga, mengupayakan edukasi dan gerakan nyata secara gencar agar seluruh kalangan masyarakat memahami dampak pencemaran air yang berbahaya. Yang keempat, memprioritaskan penggunaan produk ramah lingkungan seperti deterjen, pupuk, dan pestisida organik untuk meminimalkan kontaminasi zat yang beracun. Yang kelima, melakukan proses penanaman dan perawatan pohon pada lahan hijau yang masih tersedia. Yang keenam, melaksanakan proses pembersihan sumber air secara berkala, khususnya sungai dan danau, dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bagi Sungai Cilengsi dan masyarakat sekitarnya. Adapun kesimpulan dari kasus kedua ini, di mana pencemaran sungai merupakan masalah serius juga yang memiliki dampak yang merugikan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Hal ini disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan kegiatan pertambangan. Untuk pencegahan pencemaran sungai perlu dilakukan berbagai upaya seperti penggunaan instalasi pengolahan air limbah, menjauhkan polutan dari sumber air, melakukan edukasi masyarakat, menggunakan produk ramah lingkungan, menanam pohon, dan melakukan pembersihan sumber air secara berkala. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat juga penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat
bagi Sungai Cilengsi dan masyarakat sekitarnya. Sekian presentasi mengenai studi kasus pencemaran. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.